Dina menyerang ayahnya dengan parang, memukulnya dengan penuh kemarahan atas kematian ibunya. Aksi ini menjadi puncak dari dendam yang dipendam selama bertahun-tahun. Halo, terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan ente banyak rezeki. Tanpa berlama-lama mari kita mulai ceritanya. Dina duduk terpekur di sudut rumah yang suram, menyaksikan ayahnya berteriak tanpa henti pada ibunya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagai belati yang menyayat hati Dina. Sehari-hari, Dina harus terbiasa dengan suara benda pecah, piring melayang, dan ancaman yang terus menghantui. Udara di dalam rumah terasa berat dan menyesakkan, membuat Dina merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Di usia yang seharusnya dipenuhi keceriaan, Dina malah hidup dalam ketegangan tanpa henti, takut akan amukan yang bisa meledak kapan saja. Hari itu tidak berbeda. Dina melihat ibunya berdiri dengan wajah tertunduk. Tubuhnya gemetar setiap kali ayahnya semakin mendekat dengan tatapan penuh kebencian. Setiap kata kasar yang terlontar bagai pukulan keras bagi Dina yang hanya bisa diam dan berdoa dalam hati. Dina tak mampu berbuat apa-apa selain menyaksikan ibunya menahan segala sakit, baik fisik maupun mental. Kebencian yang tumbuh dalam hati Dina semakin sulit ditahan. Ketika ibunya menangis, Dina berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti dia akan menghentikan semua penderitaan ini. Malam tiba, namun rumah itu tetap tidak tenang. Ayah Dina berjalan terhuyung-huyung, pulang dengan bau alkohol yang menusuk. Dina, yang sedang bersembunyi di kamarnya, mendengar langkah kaki berat yang membuat jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, amukan itu belum selesai. Suara kasar ayahnya kembali mengisi ruangan, memanggil nama ibu Dina dengan kemarahan yang tak terkendali. Di dalam kamar, Dina berusaha menutup telinga, namun teriakan itu tetap menggema. Ia hanya bisa meringkuk, berharap semua ini segera berakhir. Ketika ketegangan memuncak, terdengar suara benda pecah di ruang tamu. Dina merasa nyawanya ikut terguncang mendengar suara itu. Ia tahu, kali ini ibunya yang menjadi sasaran kemarahan ayahnya. Dengan langkah ragu, Dina membuka pintu sedikit untuk mengintip, melihat ibunya berdiri kaku dengan bekas luka di wajah, sementara ayahnya terus mengumpat tanpa belas kasihan. Dina menahan napas, merasa tak berdaya dan takut, namun juga penuh rasa benci terhadap lelaki yang seharusnya menjadi pelindung keluarganya. Dina kembali ke kamarnya dengan mata yang mulai berair. Ia mencoba menenangkan diri meski hatinya tertekan luar biasa. Setiap kali ibunya menangis, Dina merasakan sakit yang sama. Ia hanya ingin memberikan pelukan kepada ibunya, membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun dalam benaknya, ia tahu semua itu hanyalah mimpi. Tidak ada ketenangan di rumah ini, yang ada hanyalah ketakutan dan bayangan buruk yang terus menghantui. Di dalam rumah yang sunyi setelah semua keributan reda, Dina duduk memeluk lutut, memandangi langit-langit dengan hampa. Pikirannya terus melayang pada kebebasan yang mustahil ia raih. Ia merindukan sosok ayah yang baik, yang bisa menyayangi dan melindungi, namun kenyataannya sangat berbeda. Kehidupan yang ia jalani telah mengikis semua kepercayaannya pada cinta, dan hanya meninggalkan rasa takut yang mendalam. Semua ini seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Keesokan harinya, Dina mencoba untuk tetap tegar. Ia harus menjalani hari dengan normal di luar rumah, meskipun dalam hatinya penuh luka. Di sekolah, ia tidak pernah berbagi kisah pilu ini kepada siapapun. Tidak ada yang tahu kehidupan sesungguhnya di balik senyum tipis yang ia paksakan. Teman-temannya hanya melihat Dina sebagai gadis pendiam, tanpa tahu bahwa di balik itu semua tersimpan penderitaan yang begitu mendalam. Dina akhirnya menutup hari itu dengan kembali ke rumah yang sama, ke ketakutan yang sama. Namun, di dalam hatinya, ada tekad yang perlahan tumbuh. Suatu hari nanti, ia akan membebaskan dirinya, akan menghentikan semua penderitaan ini, baik untuk dirinya maupun ibunya. Ketakutan mungkin menguasainya sekarang, namun ia berjanji pada diri sendiri. Suatu hari ia tidak akan membiarkan ibunya hidup dalam ketakutan lagi. Pagi itu, langit tampak mendung seakan menggambarkan suasana hati Dina. Dari balik dinding kamar, ia mendengar suara kasar ayahnya yang mulai mengisi seluruh sudut rumah. Dina mengepalkan tangan, merasakan detak jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, hari itu akan menjadi salah satu hari terburuk bagi ibunya. Perlahan, Dina membuka pintu kamarnya dan mengintip dari sela pintu, menyaksikan ayahnya yang dengan brutal mendorong ibunya hingga tersungkur di lantai.
Pemandangan itu membuat dadanya sesak, namun ketakutan mengakar begitu dalam sehingga ia hanya bisa diam terpaku. Ayahnya berteriak, mencaci, dan menginjak-injak harga diri ibunya tanpa belas kasihan. Setiap hinaan dan pukulan yang dilayangkan seperti merobek hati Dina. Di tengah rasa takut yang luar biasa, ada kemarahan yang mulai muncul dalam dirinya. Ia ingin menghentikan tangan ayahnya yang beringas itu, namun tubuhnya seakan lumpuh. Hatinya sakit melihat ibunya yang tak berdaya, berusaha menahan tangis sambil terus menerima siksaan. Wajah sang ibu yang penuh luka membuat Dina terhuyung dalam diam. Perasaan benci dan marah kian menyesakkan. Ketika ayahnya akhirnya meninggalkan ibunya yang terbaring lemah, Dina berlari ke sisi ibunya. Ia berlutut di samping ibunya, menggenggam tangan yang gemetar dan basah oleh keringat. "Bu, kenapa harus bertahan?" bisiknya dengan suara yang tertahan. Ibunya hanya tersenyum lemah, seolah semua penderitaan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dina ingin marah, ingin memprotes, namun kata-katanya tertahan di tenggorokan. Bagaimana mungkin seseorang bertahan dalam kesakitan ini tanpa amarah? Bagaimana bisa ibunya menerima perlakuan ayahnya dengan begitu pasrah? Sejak hari itu, Dina mulai sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kekerasan ayahnya terus menghantui pikirannya. Suara tangisan ibunya yang tertahan dan wajah penuh luka itu selalu muncul dalam mimpi buruknya. Rasa takut bercampur dengan kemarahan yang tak terkendali. Dalam hatinya, tumbuh tekad yang samar, keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar diam. Ia tahu, jika tidak ada yang bertindak, ibunya akan terus menjadi korban, dan ia tidak sanggup lagi melihatnya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin menyiksa. Dina mulai enggan pulang ke rumah, takut menghadapi amukan yang bisa terjadi kapan saja. Namun, setiap kali ia pergi, hatinya terasa berat meninggalkan ibunya sendirian. Rasa bersalah terus menghantui pikirannya, membuatnya merasa terperangkap dalam dilema. Tidak ada tempat bagi Dina untuk melarikan diri dari kenyataan yang pahit ini. Ia semakin sering menyendiri, membiarkan dirinya larut dalam kemarahan dan dendam yang semakin dalam. Di sekolah, Dina mulai menarik diri dari teman-temannya. Ia merasa tak ada yang mengerti apa yang ia rasakan. Setiap senyum yang ia pakai hanyalah kedok untuk menutupi luka hatinya yang semakin parah. Di sudut kelas, ia duduk sendirian, mencoba menenangkan pikirannya, namun bayangan wajah ibunya yang penuh luka selalu menghantui. Ia mulai sadar bahwa luka yang ada dalam hatinya kini terlalu dalam untuk diabaikan. Kehidupannya bukan lagi miliknya, melainkan serangkaian mimpi buruk yang terus berulang. Suatu malam, ketika Dina mendengar suara isakan ibunya dari balik kamar, ia tidak lagi mampu menahan air matanya. Rasa benci yang menggelegar semakin kuat, menciptakan keinginan untuk melawan. Dina tahu bahwa amarahnya bukan solusi, namun diam juga tidak akan menyelesaikan apapun. Ia mulai merencanakan, berusaha menguatkan diri untuk mengubah hidupnya dan ibunya dari bayang-bayang teror ini. Perasaan takut tidak lagi cukup kuat untuk menahan dendam yang mulai berkembang. Di balik wajahnya yang terlihat tenang, hatinya seperti gunung berapi yang siap meledak. Dina sadar, ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Luka yang tertanam dalam hatinya kini menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti ia akan membalas semua kesakitan ini. Setiap air mata ibunya akan terbalas, setiap luka yang ia lihat akan dihitung, dan suatu hari ayahnya akan merasakan akibat dari perbuatannya. Hari itu, suara hujan mengguyur deras di luar rumah, namun suasana di dalam justru terasa lebih mencekam. Dina duduk di kamarnya, meringkuk sambil berharap badai amarah ayahnya tidak mengamuk lagi. Namun, harapan itu kandas ketika terdengar suara pecahan kaca dari ruang tengah. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia mengintip dari balik pintu, melihat ayahnya berdiri dengan mata liar, mengarahkan kemarahannya pada ibunya yang tampak tak berdaya. Ayah Dina kehilangan kendali sepenuhnya, seperti kesurupan amarah yang menggelapkan akalnya. Suara teriakan dan caci makinya menggema di seluruh rumah, mengisi setiap sudut dengan kebencian yang mematikan. Dina gemetar menyaksikan ibunya mundur beberapa langkah, mencoba menghindari pukulan yang sudah tak terelakkan. Namun, ayahnya terus maju dengan tatapan penuh dendam, seakan terpicu oleh sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan biasa. Ibunya berusaha melawan, berteriak meminta ampun, namun jeritannya malah memperparah kemarahan ayah Dina. Dina hanya bisa berdiri kaku di tempatnya,
dilumpuhkan oleh ketakutan yang begitu mendalam. Di tengah kegilaan itu, ayahnya mengambil benda berat dan menghantamkannya dengan kekuatan brutal. Ibunya terjatuh ke lantai, darah mengalir dari kepalanya, dan napasnya perlahan berhenti. Dina memekik dalam hati, ingin berlari dan menghentikan semuanya, namun tubuhnya tetap terkunci dalam rasa takut yang membatu. Mata Dina basah oleh air mata yang tidak sanggup ia bendung. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ibunya, satu-satunya orang yang ia cintai, tergeletak tanpa daya. Tubuh ibunya kini terbujur kaku, kehilangan segala warna kehidupan. Dina merasakan dunianya runtuh seketika. Tak ada lagi yang bisa menyelamatkan dirinya dari bayang-bayang kegelapan yang semakin merayap. Hatinya hancur berkeping-keping, dan kesedihan yang mendera terasa seperti luka yang tak akan pernah sembuh. Beberapa saat kemudian, ayah Dina terhuyung-huyung, menyadari apa yang telah ia lakukan. Namun penyesalan itu datang terlambat. Dia memandang tubuh istrinya yang tak bernyawa, namun dengan tatapan kosong, seakan tak mampu mengerti dampak dari perbuatannya. Dengan kemarahan yang masih tersisa, ia meninggalkan rumah, meninggalkan Dina sendirian dalam kehancuran. Dina hanya berdiri di sana, memandangi tubuh ibunya dengan tatapan hampa, terlalu terpukul untuk bereaksi. Seolah waktu berhenti, Dina duduk di samping tubuh ibunya, menggenggam tangan yang dulu menghangatkan hatinya. Ia terisak pelan, menangisi hidup yang tak pernah memberinya kesempatan untuk bahagia. Dina merasa marah pada dunia yang begitu kejam, marah pada ayahnya, dan bahkan marah pada dirinya sendiri yang tak mampu melindungi orang yang paling ia cintai. Semua kekuatan yang tersisa padanya sirna, digantikan dengan perasaan putus asa yang begitu menyesakkan. Malam itu, Dina merasakan dinginnya kesepian seperti tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kesedihan membekas di setiap inci ruang, dan ia tahu tak ada yang bisa mengisi kehampaan ini lagi. Ia telah kehilangan ibunya, sumber cinta dan kehangatan terakhir dalam hidupnya. Dalam hati yang terluka, Dina mulai mengukir dendam. Ia tahu, cepat atau lambat, ayahnya akan membayar setiap tetes darah dan air mata yang ia sebabkan. Di dalam sunyi, Dina membuat janji pada dirinya sendiri. Ia akan membalas semua ini, meskipun itu berarti menantang semua ketakutannya. Tidak ada lagi yang bisa ia takutkan, karena rasa sakit telah menggantikan semua ketakutan itu dengan tekad. Baginya, ini bukan hanya soal kehilangan, tetapi sebuah panggilan untuk mengambil kembali keadilan yang direnggut dari dirinya dan ibunya. 2 tahun telah berlalu sejak hari tragis itu, namun rasa sakit kehilangan ibunya masih tertanam dalam hati Dina, bagai duri yang terus menusuk tanpa henti. Kini ia hidup sendirian, mengurus segala keperluan dan kebutuhan hidupnya sendiri di usia yang masih sangat muda. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan kehampaan, mengerjakan tugas-tugas rumah yang pernah ia lakukan bersama ibunya, namun kini semuanya terasa begitu sepi. Sementara itu, dendam terhadap ayahnya membara tanpa henti, mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh kasih sayang ibunya. Di sela-sela kesibukan bekerja serabutan demi menyambung hidup, Dina sering teringat pada sosok ibunya yang penuh kasih. Setiap kali rasa lelah datang, bayangan ibunya yang tersenyum lembut kembali menghantui pikirannya. Terkadang ia merasa ingin menyerah, namun kenangan tentang ibunya memberi sedikit kekuatan untuk bertahan. Dina tahu bahwa ibunya tidak akan pernah menginginkan dirinya untuk menyerah pada keadaan, meskipun hidup ini kini terasa begitu kejam dan tak adil. Lingkungan sekitar tempat Dina tinggal tak pernah benar-benar peduli padanya. Tetangga-tetangganya hanya menganggap Dina sebagai anak yatim yang terlunta-lunta, tanpa keluarga untuk membimbing atau melindungi. Tidak ada yang tahu tentang tragedi kelam yang menimpanya. Bagi mereka, Dina hanyalah gadis sebatang kara yang tampak pendiam dan menyimpan banyak luka. Ia memilih menutup diri dari mereka, tak ingin menunjukkan kelemahan atau kisah hidupnya yang penuh luka. Kesepiannya menjadi rahasia, sebuah beban yang hanya ia tanggung sendiri. Dendam terhadap ayahnya semakin dalam setiap kali ia teringat wajah ibunya yang tersakiti. Bayangan bagaimana ayahnya menghabisi ibunya dengan brutal membuat darah Dina mendidih. Namun, ia tahu bahwa dendam saja tidak akan cukup untuk mengubah keadaan. Kehidupan yang penuh keterpurukan ini membuatnya semakin kuat, meski di dalam hati ia merasa hampa. Setiap pagi dan malam, Dina terus mengasah tekadnya, merencanakan hari ketika ia akan mengakhiri penderitaan yang selama ini menghantuinya. Terkadang, saat sendirian di tengah malam,
Dina merasakan kebencian yang begitu dalam sehingga ia mulai berpikir tentang pembalasan. Ia sadar bahwa ayahnya masih bebas, hidup tanpa rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Bagi Dina, setiap detik yang dilalui ayahnya tanpa penyesalan adalah penghinaan bagi ibunya. Ia tidak bisa membiarkan ibunya menjadi korban tanpa keadilan. Di dalam benaknya, Dina mulai merancang cara untuk melampiaskan dendamnya. Cara untuk memastikan ayahnya merasakan semua sakit yang pernah ia sebabkan. Meski hidup dalam kemiskinan, Dina menemukan cara untuk bertahan. Ia mengambil pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan, mulai dari mencuci piring di warung hingga membantu di pasar. Pekerjaan itu memberinya pengalihan sejenak dari kenangan yang menyakitkan. Setiap rupiah yang ia kumpulkan menjadi lambang ketekunan dan ketangguhannya, tanda bahwa ia masih bertahan meskipun hidup terasa begitu berat. Namun, setiap pekerjaan itu tidak bisa meredam api dendam dalam hatinya yang terus berkobar. Di sela-sela kesibukan yang melelahkan, Dina mulai membayangkan pertemuannya dengan ayahnya. Seolah takdir sedang mengatur semuanya, ia merasa bahwa hari itu akan tiba cepat atau lambat. Dina telah kehilangan banyak hal dalam hidup, namun ia bertekad untuk tidak kehilangan satu hal lagi: keadilan untuk ibunya. Ia berjanji bahwa pada saat itu tiba, ia akan menggunakan setiap kekuatan yang tersisa untuk memastikan ayahnya tidak lagi bisa menyakiti siapapun. Hidup dalam keterpurukan, Dina belajar untuk menyembunyikan perasaan sakitnya di balik wajah yang tegar. Ia telah menjadi pribadi yang berbeda, seseorang yang keras dan tak kenal takut. Setiap luka yang pernah ia terima, setiap caci maki yang pernah ia dengar, semua itu membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Kini, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Bagi Dina, hidup ini adalah persiapan untuk membalas apa yang telah hilang darinya, membalas setiap penderitaan yang ia dan ibunya alami. Dina terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam gelap, pikirannya berkelana kembali ke malam itu, malam ketika ia kehilangan segalanya. Ia menggenggam erat selimutnya, seolah ingin menyelimuti seluruh kenangan pahit yang menghantuinya. Di sudut kamarnya, bayangan ibunya tampak seperti siluet samar, memperingatkan Dina tentang semua yang hilang dan semua yang perlu dipertahankan. Dalam ketenangan malam, perasaan sedih itu bertransformasi menjadi kemarahan yang membara, membangkitkan keinginan untuk membalas dendam. Setiap hari, saat menjalani rutinitasnya yang monoton, Dina merasakan dorongan itu semakin menguat. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dengan setiap tetes keringat yang jatuh saat bekerja, dengan setiap tawa yang dipaksakan saat bertemu tetangga, rasa sakitnya semakin menuntut perhatian. Dendam terhadap ayahnya menjadi satu-satunya hal yang mampu menggerakkan langkahnya. Dalam pikirannya, ia membayangkan berbagai cara untuk membuat ayahnya merasakan semua kesakitan yang pernah dia sebabkan. Suatu pagi, ketika Dina sedang berjalan menuju pasar, ia melihat seorang preman yang menyerupai ayahnya. Rasa benci mendalam muncul dalam hati, dan seketika itu juga, ide untuk membalas dendam menghampirinya. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatnya merasakan sakitku? Pikirnya. Dalam pikirannya, gambaran potongan-potongan rencana mulai terbentuk. Ia tahu bahwa untuk mewujudkan semua ini, ia harus berhati-hati dan terencana. Momen pertamanya adalah mendapatkan informasi tentang keberadaan ayahnya. Dina mulai mengamati setiap pergerakan ayahnya di pasar, mencatat waktu dan tempat di mana ia sering muncul. Setiap kali ia melihat wajah ayahnya yang acuh tak acuh, hatinya terasa seperti ditusuk. Ingatan akan senyum ibunya yang penuh cinta kembali menghantuinya, mendorongnya untuk bergerak lebih jauh. Dina tidak lagi menjadi gadis lemah yang takut pada bayang-bayang, tetapi seorang wanita yang bertekad untuk mendapatkan keadilan. Rasa takutnya telah hilang, digantikan oleh rasa marah yang membara. Selama berhari-hari, ia terus mengumpulkan informasi dan mempelajari kebiasaan ayahnya. Ia tahu bahwa ayahnya biasanya berkumpul dengan teman-teman preman di sudut pasar. Setiap kali melihat kerumunan, Dina merasa bergetar, campuran antara ketakutan dan semangat membara. Ia memutuskan untuk mendekati salah satu dari mereka dan berpura-pura menjadi salah satu teman lama. Dengan penuh hati-hati, ia mulai membangun jaringan informasi yang bisa membantunya mendekati ayahnya. Setiap kali ia berhasil mengumpulkan lebih banyak informasi, rasa percaya dirinya semakin meningkat. Setiap detak jantung yang menggugah semangatnya memperkuat keyakinan bahwa ia tidak akan membiarkan ayahnya bebas dari tanggung jawab. Dalam hati, Dina merencanakan pertemuan yang akan mengubah segalanya.
Ia ingin memastikan bahwa momen itu akan terukir dalam ingatan ayahnya selamanya, dan tidak ada jalan kembali setelah itu. Dengan keteguhan hati, Dina mulai mengasah keterampilan yang ia butuhkan untuk mencapai tujuannya. Ia mencari tahu tentang berbagai alat dan cara untuk membela diri, dan dalam prosesnya, ia tidak sengaja menemukan cara untuk menyerang. Setiap malam, ia berlatih di halaman belakang, merasakan adrenalin dan keberanian mengalir dalam darahnya. Dalam bayang-bayang kegelapan, Dina melatih keterampilan bertarungnya, seolah ia sedang menyiapkan diri untuk pertempuran yang lebih besar. Setelah berbulan-bulan merencanakan dan berlatih, saat yang dinantikan akhirnya tiba. Dina merasa siap untuk menghadapi ayahnya. Dalam pikirannya, ia tidak hanya membalas dendam untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang telah berjuang dalam kesunyian. Dalam sekejap, semua rasa sakit, semua kehilangan, dan semua ketidakadilan bersatu menjadi tekad yang kuat. Ia tahu bahwa tidak ada lagi waktu untuk ragu. Sekarang adalah saatnya untuk menuntut keadilan yang telah lama hilang. Hari-hari berlalu, dan setiap detik terasa seperti 1000 tahun bagi Dina. Dendam yang membara dalam dirinya membuatnya semakin terfokus pada rencana balas dendam yang semakin matang. Setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengamati, Dina tahu bahwa semua persiapan harus dilakukan dengan sempurna. Ia tidak boleh membuat kesalahan. Dengan tekad yang menggebu, ia mulai merancang setiap langkah agar tidak ada satupun hal yang terlewat. Dina menghabiskan banyak waktu di pasar, memperhatikan semua aktivitas yang terjadi di sana. Ia mencatat waktu dan tempat di mana ayahnya biasa menghabiskan waktunya bersama teman-teman preman. Setiap hari, Dina melatih diri untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan emosi di depan orang lain. Dalam hati, ia tahu bahwa ayahnya tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Dengan berani, ia memutuskan untuk mengambil parang, sebuah simbol kekuatan dan keberanian. Parang itu akan menjadi alat untuk menuntut keadilan yang telah direnggut darinya. Ketika sore tiba, Dina pergi ke toko alat di pinggir jalan, berusaha menyamar seolah-olah tidak ada tujuan tertentu. Dengan hati berdebar, ia memilih parang yang tampak tajam dan berkilau, seolah menunggu untuk digunakan. Dina membayar tanpa banyak bicara, hanya mengangguk pada pemilik toko yang tampak curiga. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa parang ini akan menjadi penuntun dalam misi balas dendamnya. Ia merasakan kekuatan mengalir dalam dirinya, seolah parang itu memberi semangat baru untuk melanjutkan rencananya. Setelah mendapatkan parang, Dina semakin memperhatikan keberadaan ayahnya. Ia mengamati semua pergerakannya dengan lebih cermat, memastikan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Setiap kali melihat ayahnya berkumpul dengan teman-temannya di sudut pasar, hatinya bergetar, seolah panggilan untuk segera bertindak semakin mendesak. Ia mencatat setiap detail, apa yang dikenakan ayahnya, teman-temannya, bahkan kebiasaan yang tampak sepele sekalipun. Semua informasi itu akan menjadi kunci untuk melancarkan serangan yang telah direncanakan. Dina berusaha membangun kepercayaan diri, berlatih dengan parang di tempat yang sepi. Ia mengayunkan parang itu dengan kekuatan, merasakan betapa tajamnya dan seberapa besar dampaknya ketika digunakan dengan benar. Setiap kali ia berlatih, bayangan wajah ibunya terbayang di depan matanya, membangkitkan semangat dan tekad untuk tidak pernah mundur. Ia berlatih tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk menghormati ibunya yang tidak mendapatkan keadilan selama ini. Saat senja tiba, Dina mulai merencanakan waktu dan tempat untuk melaksanakan aksinya. Ia tahu bahwa pasar adalah lokasi yang tepat, tempat di mana ayahnya selalu berkumpul dengan teman-teman preman. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan bagaimana situasi akan berlangsung. Pertemuan yang seharusnya damai bisa berubah menjadi momen ketegangan yang tak terduga. Dina ingin membuat ayahnya merasakan ketakutan yang selama ini menimpanya dan ibunya. Dengan hati-hati, Dina membuat jadwal untuk harinya. Ia akan berangkat saat pasar mulai ramai, tetapi tidak terlalu padat agar ia bisa mendekati ayahnya dengan lebih mudah. Semua detail penting sudah dicatat di dalam ingatannya. Dengan setiap langkah, ia merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhnya, membawa energi yang membuatnya semakin berani. Setiap malam, saat ia bersiap untuk tidur, mimpi buruk tentang ayahnya dan kenangan tentang ibunya menyatu, menguatkan tekadnya untuk melaksanakan rencana. Di dalam kegelapan malam, Dina mengumpulkan semua barang yang dibutuhkannya, parang yang telah ia beli, pakaian yang membantunya menyamar, dan sebuah masker untuk menutupi wajahnya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya sekadar balas dendam,
tetapi juga penuntutan keadilan yang telah lama hilang. Dina merasa bahwa takdirnya telah dipilih untuk menyelesaikan kisah yang tragis ini. Dengan langkah mantap, ia bersiap menuntaskan semua yang tertinggal, memastikan ayahnya merasakan semua sakit yang pernah ia derita. Dina berdiri di ujung pasar, jantungnya berdegup kencang saat ia mengamati kerumunan orang-orang yang lalu lalang. Aroma pedas dari makanan yang dijajakan dan suara riuh tawa serta teriakan pedagang mengisi udara, tetapi semua itu terasa jauh dari pendengarannya. Fokusnya tertuju pada sosok yang dikenalnya, ayahnya, yang berdiri tidak jauh di depan, mengobrol dengan teman-teman preman sambil tertawa. Rasa takut dan kemarahan bergelora dalam dirinya, menciptakan badai emosi yang tak tertahankan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hati yang berdegup tak karuan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya terbuat dari besi. Dengan mengenakan masker yang menutupi sebagian wajahnya, Dina berusaha menyamarkan identitasnya. Ia tahu ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, saat di mana semua rasa sakit dan kemarahan bisa dilampiaskan. Di balik penampilannya yang tenang, hatinya berjuang melawan keraguan yang mengintai. Ketika ia semakin mendekat, wajah ayahnya semakin jelas terlihat. Senyum lebar yang menghiasi wajahnya membuat Dina merasa muak. Setiap ingatan tentang kekerasan yang pernah ia saksikan kembali menghantui benaknya. Ia mengingat betapa sering ibunya menangis, betapa sering ia bersembunyi untuk melindungi diri. Melihat ayahnya dengan tenang berbaur dengan teman-teman preman, hatinya mendidih. Ia ingin melayangkan pukulan ke wajah itu, menghapus senyum bodoh yang seolah tak peduli dengan semua kesengsaraan yang ditimbulkannya. Dina mencoba untuk tidak terpaku pada rasa sakit yang menyentuh hatinya. Dengan langkah mantap, ia mendekati kerumunan yang berkumpul. Suasana di sekitar semakin ramai, memberi sedikit kesempatan bagi Dina untuk bertindak. Ia merasakan berat parang yang tersembunyi di balik jaketnya, memicu semangat juangnya. Dalam pikirannya, semua kenangan tentang ibunya memberi kekuatan, mengingatkannya bahwa ini adalah momen yang harus diambil. Satu langkah lagi, dan Dina berada di dalam jangkauan. Ia bisa mendengar suara ayahnya, canda tawa yang membuatnya semakin bergetar. Di saat itu, Dina merasakan ledakan emosi, mengombang-ambingkan rasa marah dan rasa sakitnya. Satu sisi ingin melarikan diri, tetapi sisi lain menuntut agar ia bertindak. Dengan keberanian yang mengalir dalam nadinya, ia memutuskan untuk tidak mundur. Sekarang adalah waktu yang tepat, saat ayahnya lengah dan tidak menyadari kehadirannya. Dina melangkah lebih dekat, setiap detak jantungnya semakin cepat. Dalam hatinya, ia membayangkan bagaimana semua ini akan berakhir, di mana ayahnya akan merasakan apa yang selama ini telah ia derita. Semakin ia mendekat, semakin jelas raut wajah ayahnya terlihat. Dina tidak bisa lagi menahan semua perasaan yang terpendam. Ia ingin meneriakkan semua rasa sakit yang terpendam dalam hatinya, tetapi lidahnya terasa keluh. Hanya satu hal yang bisa ia lakukan, mengayunkan parang ini untuk menuntut keadilan. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu tiba. Ayahnya masih tertawa, tidak menyadari bahwa putrinya sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dalam sekejap, Dina menguatkan tekadnya, mengambil langkah terakhir ke depan. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua keberanian yang telah ia kumpulkan tidak sia-sia. Ini adalah momen pembalasan, dan ia bertekad untuk tidak mundur. Saat parang itu diangkat, dunia seakan terhenti. Dina bisa merasakan napasnya yang berat, jantungnya berdegup kencang, dan semua yang ada di sekitarnya larut dalam kegelapan. Dengan satu gerakan cepat, ia siap untuk melakukannya. Sebuah ledakan emosi, sebuah teriakan penuh keadilan, dan sebuah tindakan yang akan mengakhiri semua penderitaan. Dina siap untuk menyelesaikan kisah yang telah terlalu lama terpendam. Dalam sekejap, semua suara di sekitar Dina seolah lenyap. Hanya ada suara detakan jantungnya yang bergemuruh, mengisi telinganya dengan ritme ketegangan. Dengan satu gerakan yang mantap, Dina melayangkan parang ke arah ayahnya, mengayunkan senjata itu dengan penuh amarah yang terpendam. Parang berkilau di bawah sinar matahari, mencerminkan semua rasa sakit dan dendam yang selama ini terkurung dalam hatinya. Disinilah saat yang ditunggu-tunggu, di mana semua kesedihan dan luka bisa dilampiaskan. Ayahnya terkejut, wajahnya berubah dari senyum ceria menjadi ketakutan saat ia melihat parang meluncur ke arah wajahnya. "Dina, apa yang kau lakukan?" teriaknya. Suara paniknya menggema di telinga semua orang di sekitar. Namun,
Semua kata-kata itu hanya berfungsi sebagai latar belakang bagi suara hati Dina yang menggema, menuntut keadilan. Ia tidak ingin mendengar pembelaan atau penyesalan. Baginya, semua itu sudah terlambat. Dina terus melayangkan parang. Setiap serangan diiringi dengan ingatan tentang ibunya yang terluka. Dalam pikirannya, ia melihat wajah ibunya yang penuh kesedihan, mendengar suara tangis yang seolah masih menggema di ruangan gelap di dalamnya. Setiap ayunan parang adalah pengekspresian dari semua kesakitan dan kemarahan yang ia simpan. Ayahnya berusaha menghindar, tetapi Dina tidak memberinya kesempatan. Ia adalah sosok yang terbangun dari kegelapan, siap untuk membalas semua kezaliman yang terjadi. Serangan pertama mengenai lengan ayahnya, membuatnya terjatuh ke tanah dengan teriakan kesakitan. "Dina, berhenti, ini aku, ayahmu." Dia berusaha meraih tangan Dina, tetapi Dina sudah terlalu jauh terseret oleh kemarahan. Dalam setiap serangan, ia bisa merasakan kekuatan ibunya yang mendukungnya, mengisi jiwanya dengan semangat untuk melanjutkan. Seolah ada kekuatan lain yang membimbingnya, menjadikan setiap ayunan lebih tajam dan lebih tepat sasaran. Orang-orang di pasar mulai memperhatikan kekacauan yang terjadi. Beberapa dari mereka mundur menjauh, sementara yang lainnya berusaha mendekat dengan rasa ingin tahu yang menyakitkan. Namun, semua itu tidak memengaruhi konsentrasi Dina. Ia hanya melihat ayahnya, sosok yang selama ini menimbulkan rasa sakit yang mendalam dalam hidupnya. Di balik wajahnya yang penuh kemarahan, ada rasa sakit yang dalam, ketidakberdayaan yang terpendam, dan keinginan untuk mengakhiri siklus kekerasan yang telah berlangsung terlalu lama. Dengan satu gerakan terakhir yang penuh kekuatan, Dina mengangkat parang tinggi-tinggi, mengarahkan ujungnya ke arah dada ayahnya. "Ini untuk ibu," teriaknya, meluapkan semua emosi yang membarat dalam hatinya. Dengan sekuat tenaga, ia menusukkan parang itu ke arah ayahnya. Waktu seolah melambat, dan saat itu menjadi puncak dari semua yang terjadi. Puncak dari dendam yang dipendam selama bertahun-tahun. Dina terjatuh ke tanah, sementara ayahnya tergeletak di hadapannya, napasnya tersengal-sengal. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat mata ayahnya yang penuh rasa takut, bingung, dan mungkin sedikit penyesalan. Namun, bagi Dina, semua itu sudah tidak berarti lagi. Ia hanya bisa menatap wajah yang dulu ia kenal dengan kasih sayang, kini penuh dengan kebencian dan rasa sakit. Dengan peluh bercucuran dan air mata yang tak tertahan, Dina menyadari bahwa balas dendamnya telah tercapai. Namun, apakah semua ini membawa kedamaian dalam hatinya? Apakah ia dapat melanjutkan hidup setelah tindakan ini? Dalam kesunyian yang menggelayuti pasar, ia menyadari bahwa balas dendam bukanlah akhir dari semua luka. Ini hanyalah permulaan dari perjalanan baru yang penuh ketidakpastian, dan ia harus menemukan cara untuk menghadapi apa yang telah dilakukannya. Setelah semua yang terjadi, Dina merasa seperti terjebak dalam pusaran emosi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika parang yang mengubah segalanya terjatuh dari tangannya, ia merasakan seolah dunia di sekelilingnya berputar tidak teratur. Semua kerumunan di pasar mulai membubarkan diri. Beberapa orang berlari menjauh, sementara yang lainnya terpaku dalam ketakutan dan kebingungan. Suara sirene polisi dan teriakan orang-orang menjadi latar belakang yang membuat hatinya semakin berdenyut, semakin mengingatkan bahwa apa yang ia lakukan tidak akan pernah bisa diubah. Dina melangkah mundur, meninggalkan tubuh ayahnya yang tergeletak di tanah. Hatinya bergetar, campur aduk antara perasaan lega karena dendamnya terbayar dan rasa sakit yang menusuk jiwanya. Dia teringat akan semua kenangan pahit tentang kekerasan dan penganiayaan yang ibunya alami, dan saat itu, seolah semua beban di pundaknya terangkat. Namun, seiring dengan perasaan lega itu, muncul rasa bersalah yang menyesakkan. Ia telah mengambil nyawa seseorang yang meskipun penuh kekurangan, tetap merupakan bagian dari hidupnya. Malam itu, saat Dina duduk sendirian di kamar kecilnya, pikirannya tidak henti-hentinya mengulang adegan tragedi yang baru saja terjadi. Wajah ayahnya yang ketakutan dan penuh kesakitan terus menghantuinya. Dalam bayang-bayang gelap kamar, ia melihat sosok ibunya tersenyum lembut, tetapi senyuman itu kini terasa menyakitkan. "Apakah ini yang kau inginkan, Dina?" Seolah suara ibunya bertanya dalam hening. Perasaan hampa melanda, dan air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Dina tahu bahwa semua ini tidak akan pernah membawa ibunya kembali. Bahkan dengan semua kepuasan yang mungkin ia rasakan, tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian ibu dan ayahnya. Sekarang,
Ia adalah seorang gadis yang tidak memiliki orang tua, terjebak dalam kesedihan dan kesepian. Semua teman-temannya yang dulu selalu ada, kini menghindar, dan semua yang tersisa adalah desakan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Di luar, malam semakin larut. Suara sirene semakin mendekat, dan Dina tahu bahwa waktu untuknya harus segera berakhir. Polisi akan datang, dan mereka pasti ingin berbicara dengannya. Saat itu, rasa takut menggantikan semua emosi lain dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan mereka katakan, atau bagaimana mereka akan menilai tindakannya. Apakah mereka akan menganggapnya sebagai pembunuh, ataukah mereka akan memahami rasa sakit yang membuatnya melakukan hal yang tak terbayangkan? Ketika suara ketukan di pintu datang, Dina merasakan jantungnya berdegup kencang. Dengan satu napas dalam-dalam, ia berusaha menenangkan pikirannya, meski hatinya bergetar. Apa yang akan ia katakan? Apakah ia akan mengakui semua yang terjadi? Atau mencoba menyembunyikan kebenaran? Dalam kepalanya, terlintas gambaran ibunya yang penuh kasih, berharap agar ia melakukan hal yang benar. Namun, dalam hati, ia tahu tidak ada yang bisa mengembalikan segalanya. Akhirnya, pintu dibuka, dan dua orang polisi memasuki ruangan. Dengan tatapan serius, mereka menanyakan apa yang terjadi. Dina merasa semua keberanian yang ada dalam dirinya menghilang, tergantikan oleh rasa takut dan kebingungan. Dalam benaknya, dia berjuang melawan segala rasa bersalah, berusaha menemukan kata-kata yang tepat. Namun, satu hal pasti, dalam perjalanan hidupnya ke depan, dia tidak akan pernah bisa melupakan konsekuensi dari tindakan yang baru saja ia lakukan. Dendam yang terbayar mungkin membuatnya merasa lebih kuat, tetapi sekarang ia harus menghadapi realitas pahit dari segala pilihan yang telah dibuat. Setelah berbulan-bulan melalui proses hukum yang melelahkan dan menghadapi semua konsekuensi dari tindakannya, Dina akhirnya dijatuhi hukuman ringan. Dengan segala pelajaran pahit yang ia alami, ia dibebaskan dengan syarat untuk menjalani rehabilitasi dan terapi. Tentu saja, perjalanan ini bukanlah akhir yang bahagia, tetapi bagi Dina, ini adalah awal baru untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Di balik dinding penjara, Dina merenungkan semua yang telah terjadi. Setiap malam, dia terjaga memikirkan ibunya, senyumnya yang lembut, dan semua kenangan indah yang kini tertutup oleh bayang-bayang kelam. Meski hatinya masih tergores luka, ia mulai menyadari bahwa ia tidak dapat terjebak dalam kesedihan selamanya. Ia memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan menghormati kenangan ibunya dengan cara yang lebih baik. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah keluar dari rehabilitasi, Dina memulai perjalanan baru dengan perlahan. Dia menemukan pekerjaan di sebuah kafe kecil, di mana dia bisa bertemu orang-orang baru dan mengalihkan pikirannya dari masa lalu. Lingkungan yang positif dan dukungan dari teman-teman baru memberikan semangat baru dalam hidupnya. Meskipun ingatan akan ayahnya dan kejadian tragis itu masih membekas, ia berusaha untuk mengubur rasa sakit dan fokus pada masa depan. Dalam setiap harinya, Dina melakukan aktivitas yang membuatnya merasa lebih hidup, berolahraga, membaca buku, dan terlibat dalam kegiatan komunitas. Dia bahkan mulai menggambar, menyalurkan semua emosi dan pikirannya ke dalam seni. Setiap goresan kuas di atas kanvas bukan hanya sebagai pelarian, tetapi juga sebagai cara untuk menyembuhkan diri. Dia merasa seolah ada sesuatu yang membangkitkan harapan di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama hilang. Dina juga mulai menghadiri sesi terapi secara rutin. Terapi ini membantunya memahami lebih dalam tentang luka emosional yang ia bawa. Melalui bimbingan seorang terapis, ia belajar untuk melepaskan beban masa lalu, meskipun tidak mudah. Setiap pertemuan adalah langkah menuju pemulihan, mengajarkannya untuk memaafkan, terutama pada dirinya sendiri. Ia mulai mengerti bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia memiliki kendali atas masa depannya. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan pulang dari kafe, Dina melihat sebuah taman kecil yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna cerah, dan anak-anak sedang bermain di sana. Melihat mereka tersenyum dan bermain, Dina merasakan secercah harapan. Dia berdiri sejenak, menyerap kebahagiaan yang terpancar dari suasana tersebut. Di sanalah, di tengah-tengah keceriaan dan keindahan, dia merasakan bahwa hidupnya bisa menjadi lebih baik. Akhirnya, saat matahari terbenam, Dina berdiri di depan kanvas yang telah ia buat. Dalam gambar itu,
Ia menggambarkan sosok seorang wanita yang tampak kuat dan penuh harapan, dikelilingi oleh bunga-bunga indah. Melihat karya itu, Dina tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, ia memiliki kekuatan untuk melanjutkan dan membangun hidup yang lebih baik. Dengan langkah-langkah kecil tetapi pasti, Dina bertekad untuk terus melangkah maju. Ia tahu bahwa luka lama mungkin tidak akan sepenuhnya hilang, tetapi ia juga yakin bahwa ada keindahan dan kebahagiaan yang menanti di depan. Dan dalam perjalanan hidup barunya, dia berjanji untuk terus berjuang demi kebahagiaan, menghormati kenangan ibunya, dan membiarkan cahaya harapan menerangi jalannya. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan emosional Dina dalam cerita ini. Dari kegelapan yang menyelimuti hidupnya, hingga pencarian akan harapan dan kebahagiaan. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana luka masa lalu bisa membentuk masa depan kita. Setiap pengalaman, baik maupun buruk, adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk siapa kita sebenarnya. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan berbagi video ini dengan teman-teman Anda. Mari kita terus berbagi kisah-kisah yang dapat menginspirasi dan memberikan harapan bagi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju kebangkitan adalah langkah yang berharga. Selamat tinggal dan semoga hari Anda menyenangkan.